Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Zainal Arifin, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lamongan, akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4. Menurut dosen, bahwa penerapan strategi segitiga restitusi bertujuan membantu memahami perilaku siswa dan membimbingnya belajar dari kesalahan yang kemudian menjadi siswa tersebut akan menjadi lebih baik. Sebagaimana kita tahu bahwa praktek segitiga restitusi di sana antara lain yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Yang kesemuanya ini memiliki posisi kontrol tersendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa praktek segitiga restitusi di sana antara lain yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Yang kesemuanya ini memiliki posisi kontrol tersendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa praktek segitiga restitusi di sana antara lain yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Yang kesemuanya ini memiliki posisi kontrol tersendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa praktek segitiga restitusi di sana antara lain yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Yang kesemuanya ini memiliki posisi kontrol tersendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa praktek segitiga restitusi di sana antara lain yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Yang kesemuanya ini memiliki posisi kontrol tersendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa praktek segitiga restitusi di sana antara lain yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Yang kesemuanya ini memiliki posisi kontrol tersendiri. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama langkah yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dari penerapan segitiga restitusi ini diharapkan memberikan manfaat untuk membantu murid belajar dari kesalahan dan tidak mengulangi lagi. Yang kedua yaitu meningkatkan rasa tanggung jawab dan disiplin murid. Yang ketiga membangun hubungan yang positif antara murid dengan guru. Berikut ini adalah praktek restitusi dari kasus yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan duduk. Dengan Muhammad Rizky ya, Iya, Pak. dari kelas 11 TKJ, betul ya? Betul. Iya. Baik, saya memanggil sampean ke sini. Yang jelas ada satu hal yang perlu dikomunikasikan, yaitu berkaitan dengan pelanggaran keyakinan sekolah yang sudah kamu lakukan. Saya tahu bahwa setiap orang juga pernah melakukan
hal yang sama, termasuk Pak Zainal juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan seperti tersebut, yaitu kalau tidak salah merokok di lingkungan sekolah, betul ya? Iya. Yang perlu kamu tahu bahwa satu kesalahan memang kekeliruan yang kita lakukan, setiap orang juga pernah melakukan yang sama. Tentu saja di dalam kenapa ada alasan yang bisa sampean sampaikan, kenapa sih harus merokok di lingkungan sekolah? Karena saya diajak teman Pak ikut. Oh, diajak teman ya. Kalau diajak teman tentu saja tetap harus menfilternya ya. Menfilternya harus menyaring mana yang baik, mana yang buruk. Itu harus sampean lakukan. Itu yang pertama. Kemudian kira-kira di sekolah ini ada keyakinan sekolah yang sampean langgar enggak? Ada Pak. Apa di keyakinan yang Dilarang merokok di lingkungan sekolah. oh gitu, berarti sudah tahu ya bahwa di lingkungan sekolah tidak diperkenankan untuk merokok. Tujuannya apa? Yang pertama, bahwa merokok itu adalah merugikan sampean selaku secara kesehatan, kemudian merugikan lingkungan dan merugikan orang tua. Itu yang perlu sampean ketahui, bahwa merokok itu tidak baik untuk dilakukan. Walaupun sampean nanti di kemudian hari sampai lulus pun kalau bisa memang hindari untuk merokok, gitu ya. Kira-kira dari yang saya sampaikan ini, Rizky bisa memperbaiki untuk kedepannya? Bisa Pak. Bisa, dan tidak masalah ya, bahwasanya ini untuk kebaikan sampean, kembali bahwa kesehatan itu adalah nomor satu, gitu ya. Terima kasih Rizky, bisa kembali ke kelas. Terima kasih kedatangannya ya. Assalamualaikum Pak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky, kelas TKJ dari SMK 5 Babat. Setelah melaksanakan praktik ketika restitusi dengan Bapak Muhammad Zainal Arifin, saya merasa lega dan bahagia karena saya tidak merasa disalahkan, dimarahi walaupun melakukan kesalahan, tetapi saya hanya diarahkan menjadi siswa yang lebih baik lagi. Kedepannya saya akan memperbaiki dan akan tidak melakukan pelanggaran lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kasus yang kedua, yaitu berkaitan dengan murid yang melanggar peraturan sekolah. Kasusnya adalah ketidakjujuran dalam pembayaran di koperasi. Tokoh dalam kegiatan restitusi ini adalah Bapak Muhammad Zainal Arifin selaku guru yang mendapati kasus tersebut. Yang kedua adalah Ananda Hasanatul Iftitah, murid yang melanggar. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas sebagai berikut. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah dengan dialog sebagai berikut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari kegiatan ini diharapkan ada diskusi tentang pentingnya tanggung jawab dan nilai-nilai kejujuran. Yang kedua, membantu peserta didik yaitu Hasanatul Iftitah untuk membuat rencana agar tidak mengulangi kesalahan lagi. Yang ketiga, memberikan aspirasi kepada Hasanatul Iftitah atas keberanian dirinya untuk mengakui kelemahan dan akan memperbaiki diri. Berikut ini kami tayangkan praktek segitiga restitusi dengan kasus yang kedua. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Dengan Hasanatul Iftitah
Miftah ya. Iya. Seperti yang kamu tahu bahwasanya hari ini sampai saya panggil ke sini karena berkaitan dengan pelanggaran yang kamu lakukan di SMK N5 Membat. Kamu sudah tidak jujur karena sudah melakukan ketidakjujuran berupa ketika pembayaran di koperasi ngambil barang tetapi tidak kamu bayar. Ini adalah satu kekeliruan, tetapi kekeliruan ini setiap orang pasti pernah melakukan. Saya seperti juga Pak Zainal juga begitu, sama pernah melakukan hal yang sama akan hal tersebut, artinya ketidakjujuran. Barangkali tentu saja di dalam pelanggaran tersebut ada alasan yang mendasar yang bisa kamu sampaikan kenapa sampai kamu tidak melakukan kejujuran di pembayaran kantin yang seharusnya kamu lakukan pembayaran, tetapi kamu tidak mau bayar. Karena uang saya pas-pasan. Oh gitu, uang pas-pasan. Kita tahu bahwasanya kita harus pinter-pinter manage keuangan, itu yang penting ya. Jadi karena kekurangan tersebut kita jangan sampai kemudian melakukan sesuatu yang melanggar aturan ataupun keyakinan sekolah. Kamu tahu bahwa di SMK N5 Membat ini ada keyakinan sekolah ataupun kesepakatan yang tidak boleh dilanggar atau harus bersikap jujur. Betul, karena kejujuran itu akan membawakan dampak kebaikan untuk kita juga. Karena semua orang kita diajarkan oleh agama, diajarkan oleh lingkungan agar kita menjadi manusia yang jujur dan itu. Nah, kira-kira kedepannya gitu ya, kedepannya sampean kira-kira bisa melakukan perbaikan atau bagaimana? Saya karena ini kembali lagi bahwa kejujuran adalah nomor satu daripada sebuah kebenaran. Bahkan dari sebuah kebenaran itu penting, kejujuran itu penting karena akan memberikan dampak yang baik buat diri kita, buat lingkungan kita dan sebagainya. Barangkali itu, terima kasih kehadirannya ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanatul Iftita kelas 11 DKV dari SMK N5 Membat. Perasaan saya setelah melaksanakan praktik B3 restitusi dengan Bapak Muhammad Zainal Arifin, saya merasa lega dan bahagia karena saya tidak merasakan disalahkan, dimarahi walaupun melakukan kesalahan. Akan tetapi, saya hanya diarahkan menjadi siswa yang lebih baik lagi dengan melaksanakan nilai-nilai kejujuran dan membiasakan tidak melanggar keyakinan sekolah, yaitu kejujuran. Kedepannya, saya akan memperbaiki dan tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga memberikan kemanfaatan. Salam guru penggerak.